Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, yaitu fiqih sunnah dan mazhab. Kontradiksi atau harmoni. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan semakin menguatkan keimanan serta pemahaman kita dalam menjalankan ajaran Islam. Mari kita mulai dengan bismillah, oleh Dr. Arifin Siregar. Mungkin di antara saudara-saudaraku, umat Islam bertanya, apa yang dimaksud dengan fiqih sunnah dan fiqih mazhab sebagai pegangan atau pedoman dalam membahas ajaran Islam? Dan dipertanyakan, mengapa timbul dan harus ada fiqih mazhab yang seolah menandingi fiqih sunnah? Juga dipertanyakan, benarkah keberadaan dua pemahaman yang menggunakan dua rujukan dalam mempelajari ajaran Islam ini berdampak pada umat? Di satu sisi, ada yang berorientasi pada fiqih sunnah, sementara di sisi lain, ada yang menggunakan pemikiran berbasis fiqih mazhab. Pembahasan. Fiqih sunnah menggunakan orientasi pemikirannya yang rujukannya adalah hadis riwayat Imam Malik, di mana Nabi menyatakan dengan tegas, "Sesungguhnya telah aku tinggalkan untuk kamu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh dengan keduanya, maka kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulnya." Maka, untuk mewujudkan perintah Nabi dalam hadis di atas, timbullah suatu pedoman dalam bentuk hadis yang digunakan oleh mereka yang berpegang pada fiqih sunnah. Orientasi fiqih sunnah ini merujuk pada tiga aspek. 1. Sunnah qauliyah. 2. Sunnah fi'liyah. Dan 3. Sunnah takririyah. 1. Sunnah qauliyah, ucapan Nabi, adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi. Misalnya, perintah Nabi supaya kita berpuasa di bulan Ramadan, sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Kedua, ibadah, yaitu perbuatan yang tegas menurut perintah, memiliki tata cara, kaifiat, dan ganjarannya diberi pahala. Rujukannya adalah hadis riwayat Muslim. Kullu bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Yang ketiga, muamalah adalah perbuatan yang berkaitan dengan urusan duniawi. Perbuatan yang baik dan bermanfaat akan mendapat pahala jika tidak melanggar larangan syariat. Misalnya menolong orang yang mengalami kecelakaan atau mengajak orang lain berbuat baik. Sebaliknya, melanggar aturan dalam muamalah, seperti menyakiti atau melukai orang lain, serta mengonsumsi makanan yang dilarang, akan dihukum haram dan berdosa. Perbuatan baik seperti tersenyum atau membantu orang yang kesusahan juga bernilai ibadah dan mendapat pahala. Namun, cara melakukannya tidak memiliki tata cara, kaifiat, yang wajib diikuti. Pembagian lain dari petunjuk, ajaran, atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiri atas 1. Masalah akidah, yaitu keyakinan terhadap ketuhanan yang Maha Esa, keberadaan malaikat, dan lain-lain. 2. Masalah ibadah, yaitu segala perbuatan, amalan, atau pekerjaan yang kaifiat, tata caranya, terikat, dan harus mengikuti petunjuk, serta tata cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, sholat harus diawali dengan wudu, dan cara berwudu memiliki aturan tertentu, begitu pula dengan sholat. 3. Masalah muamalah, urusan duniawi, yaitu pekerjaan atau perbuatan yang tata caranya tidak terikat pada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asalkan tidak bertentangan dengan larangan atau perkara yang diharamkan. Misalnya, dalam berpakaian, memilih makanan, atau cara makan, seseorang bebas menentukan sesuai dengan apa yang dianggap baik dan pantas, selama tidak melanggar syariat atau melakukan sesuatu yang diharamkan. Komentar. Semua hal di atas memiliki rujukan yang harus dicermati, dipelajari, dipedomani, dan dipegang teguh. Pertama, mengenai akidah dalam surah Al-An'am ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di sisi Allah kunci-kunci perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia." Contohnya misalnya, kapan seseorang akan meninggal? Apakah amal ibadah seseorang telah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan dunia akan kiamat? Atau bagaimana orang mengetahui bahwa salat di Masjidil Haram berpahala 100.000 kali lipat, sedangkan salat di Masjid Nabawi berpahala 1.000 kali lipat? Semua ini hanya diketahui setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukannya melalui Rasulnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Demikian pula, bagaimana seseorang tahu bahwa setelah wafat sebelum hari kiamat,
rohnya akan disimpan di alam barzakh. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun, ayat 99-100. Komentar. Mereka yang berpegang teguh pada fikih sunnah memiliki konsekuensi atau akibat tertentu dalam pelaksanaan akidah dan ibadah. Mereka terikat kuat dalam mengamalkannya atau mengajarkannya secara ketat, sesuai dengan petunjuk, ajaran, atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak berani menyimpang, mengada-ada, mengubah, atau menambah-nambahkan, khususnya dalam masalah ibadah dan akidah. Karena keterikatan ini, muncullah kaidah ushul fikih yang berbunyi, jangan kerjakan suatu ibadah atau akidah sebelum ada perintah dan contoh. Misalnya, jangan menambahkan ash-shalatu khairun minan naum dalam azan, kecuali ada perintah dan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penambahan ash-shalatu khairun minan naum hanya diperbolehkan dalam azan subuh, karena terdapat contoh dan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain, seseorang boleh mengqadha salat yang tertinggal hanya karena lupa atau tertidur. Kemudian, dalam masalah amalan dunia atau muamalah, seseorang boleh melakukan apa saja, kecuali yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Misalnya, semua hewan boleh dimakan, kecuali yang dilarang. Begitu pula dalam hal berpakaian, seseorang boleh memilih model pakaian apapun, kecuali yang modelnya dilarang. Komentar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fikih mazhab. Mereka yang berorientasi pada fikih mazhab adalah orang-orang yang menjadikan mazhab sebagai rujukan utama. Pertama, rujukan mereka terhenti pada petunjuk atau ajaran dari mazhabnya atau ulama mazhab. Meskipun mereka membaca hadis atau petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka telah beritikat atau bertekad bahwa pendapat yang benar adalah yang diajarkan oleh mazhabnya. Mengapa demikian? Karena telah tertanam dalam pikiran dan jiwa para pengikutnya bahwa mazhab tersebut tidak mungkin salah. Selain itu, mereka meyakini bahwa ulama mazhab memiliki ilmu yang sangat dalam dan luas, karena para ulama tersebut adalah mujtahid. Kalaupun, misalnya, para pengikut mazhab mendapati bahwa pendapat mazhabnya bertentangan dengan nas yang qat'i, mutlak kebenarannya, atau hadis yang sahih, maka cara berpikir rasional mereka seringkali dipatahkan oleh sifat fanatik yang telah tertanam dalam dirinya. Bisikan dalam hati mereka mungkin berkata, mana mungkin aku lebih pintar dari para ulama mazhab? Mana mungkin mereka salah? Mereka adalah ulama besar. Aku ini apalah, dan ilmuku tidak sedalam mereka. Kedua, ketahuilah bahwa di antara para mazhab atau ulama besar, bisa saja terjadi kesalahan. Sebab, mereka membahas agama Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Mereka bukan hanya bekerja keras sebagai ahli yang menyaring hadis-hadis sahih, tetapi juga memilah mana yang lemah dan palsu. Ketika itu, mereka lebih berperan sebagai ulama mazhab yang membentuk hukum yang dibutuhkan dalam jumlah banyak pada masa tersebut. Akibatnya, mereka tidak sepenuhnya berperan sebagai ahli hadis. Hal ini menyebabkan mereka terkadang terjebak dalam menegakkan pendapatnya berdasarkan hadis-hadis yang lemah, palsu, atau bahkan yang bukan hadis. Komentar, ketahuilah bahwa ulama hadis terbentuk jauh setelah ulama besar itu wafat, beberapa tahun kemudian. Kita ambil contoh misalnya hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Ahmad, dan lain-lain. Di Timur Tengah terdapat ulama penyeleksi hadis yang terkenal, yaitu Syekh Nashiruddin Al-Albani. Beliau mengumpulkan hadis-hadis daif, lemah, dan palsu, maudhu, serta menyusunnya dalam 4 jilid kitabnya. Karya ini baru muncul pada abad ke-20. Demikianlah pembahasan kita tentang fiqih sunnah and mazhab, kontradiksi atau harmoni. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam memahami ajaran Islam. Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, serta share agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari kajian ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.